susunan acara. Yang pertama pembukaan yang sudah kita lewati sama-sama. Yang kedua sambutan dari kepala sekolah. Yang ketiga pemaparan materi tentang identifikasi alat-alat sekolah dan strategi pengembangannya. Kemudian yang keempat nanti acara penutup. Kita masuk acara yang kedua, yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Mutik. Kepada Bapak kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selamat siang semua Bapak Ibu. Hari ini kita dari Pak Imam sebagai calon guru penggerak akan memberikan kita materi tentang identifikasi aset sekolah dan strategi pengembangannya. Kita semua harus bersyukur karena dari sekolah kita ada satu Bapak Guru yang mengikuti program ini. Tentunya banyak hal baru yang dia dapat dalam pelatihan dan pendidikannya yang dapat digunakan untuk kita memaksimalkan segala hal di sekolah ini. Kita juga contohnya seperti hari ini, salah satunya identifikasi aset sekolah dan strategi pengembangan. Kenapa hal ini menjadi penting? Karena tentunya di sekolah SMA Negeri 1 Muting ini banyak aset. Namun kadang kita tidak maksimal dalam menggunakannya. Untuk itu kita akan mendengarkan paparan bagaimana memaksimalkan aset sekolah yang ada di sekolah kita untuk kita pergunakan sesuai dengan kebutuhan, terutama strategi untuk pengembangannya yang digunakan untuk kemajuan dan proses pembelajaran dari siswa-siswi. Untuk itu saya sampaikan kita selamat mengikuti kegiatan ini dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Baik, Ibu, terima kasih selaku MC. Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu Wakasek yang saya hormati pula, Bapak Ibu staf tata usaha yang saya hormati pula. Puji syukur, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan semesta alam atas nikmat yang telah kita peroleh sehingga kita masih bisa diberi kesehatan dan beraktivitas pada hari ini. Pertama-tama adalah saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan saya kesempatan waktu untuk melakukan presentase berupa identifikasi aset sekolah dan strategi pengembangannya. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, mungkin karena waktu juga kita yang kurang, kita akan maksimalkan waktu yang ada. Oleh karena itu, saya akan mulai memaparkan materinya. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini merupakan judul yang akan saya presentasikan, yaitu identifikasi aset sekolah dan strategi pengembangannya. Terus kemudian berikutnya adalah sebelum identifikasi kita harus melihat dulu lingkungan sekolah ini sebagai apa. Di dalam sebuah ekosistem, sekolah adalah sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik dan abiotik. Kemudian di situ akan dibagi lagi, dipilah-pilah lagi unsur biotik itu yaitu unsur makhluk hidup, sedangkan abiotik adalah tak hidup. Faktor-faktor biotik yang ada dalam ekosistem sekolah diantaranya adalah pertama adalah murid. Tanpa murid sekolah tidak ada artinya. Itu yang pertama. Kemudian kedua adalah pimpinan di sekolah itu sendiri, yaitu kepala sekolah. Yang berikutnya yaitu guru. Selanjutnya adalah staf tenaga pendidikan, bisa TU dan seterusnya. Kemudian pengawas sekolah, orang tua, kemudian masyarakat sekitar sekolah, kemudian dinas terkait, dalam hal ini dinas pendidikan, kemudian pemerintah daerah setempat, tentunya distrik, lebih luas lagi yaitu di kabupaten, provinsi, dan seterusnya. Itu merupakan beberapa contoh faktor
biotik. Sedangkan yang kedua adalah faktor abiotik atau yang tidak hidup, yaitu sudah tentu kita lihat, yaitu sarana dan prasarana, kemudian keuangan, kemudian lingkungan alam yang ada di sekitar sekolah ini. Kemudian pertanyaan selanjutnya Bapak Ibu adalah bagaimana kita memanfaatkan aset-aset yang sudah ada ini tanpa kita harus ibaratnya meminta bantuan dari pusat yang mungkin dalam 1, 2, bahkan 3 tahun mungkin belum tentu ada jawaban seperti itu. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini kita akan coba nanti berdiskusi, kemudian kira-kira aset sarana prasarana ini dimanfaatkan untuk apa supaya kita bisa gunakan secara maksimal. Seperti itu. Selanjutnya yaitu kita akan identifikasi dulu aset-aset dalam sebuah komunitas atau ekosistem tadi. Misalnya kalau kita punya adalah sekolah ini. Yang pertama adalah ada modal manusia, yaitu di sini ada 7 aset sebagai modal pada sebuah ekosistem. Yang pertama modal manusia, yang kedua adalah modal sosial, yang ketiga adalah modal politik, yang keempat modal agama dan budaya, yang kelima modal fisik, yang keenam modal lingkungan atau alam, yang 7 modal finansial. Dari ketujuh ini merupakan modal awal yang sebuah ekosistem ini pasti sudah miliki. Tinggal bagaimana kita memaksimalkan sumber daya manusia yang berkualitas, kemudian investasi pada sumber daya manusia menjadi sangat penting yang berhubungan dengan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan harga diri seseorang. Kemudian pemetaan modal atau aset individu merupakan bagian menginventaris pengetahuan, kecerdasan, keterampilan yang dimiliki setiap warganya dalam sebuah komunitas atau ekosistem, atau dengan kata lain inventarisasi penggunaan dapat dikelompokkan berdasarkan suatu yang berhubungan dengan hati, tangan, dan kepala. Kemudian yang terakhir tentang model manusia, pendekatan lain pengelolaan aset atau model ini dengan melihat kecakapan seseorang yang berhubungan dengan kemasyarakatan. Contohnya adalah kecakapan memimpin sekelompok orang dan kecakapan seseorang berkomunikasi dengan berbagai kelompok. Kemudian kecakapan yang berhubungan dengan kewirausahaan, contohnya adalah kecakapan dalam mengelola usaha, pemasaran, kemudian negosiasi, dan lain sebagainya. Perlu saya gambarkan sedikit nanti bahwa modal manusia ini bisa kita mulai analisis, yaitu pertama tentang guru dan tenaga pendidiknya. Di sini kira-kira kalau saya analisa muting, kira-kira semuanya sudah lulusan S1 belum, seperti itu. Kira-kira berapa persen? Kemudian D3-nya berapa persen? Kemudian SMA-nya berapa persen? Seperti itu. Itu nanti yang perlu saya ambil datanya nanti terakhir. Kemudian yang berikutnya adalah usia produktif. Kita berada di sini kurang lebih sekitar umuran 30-an sampai 40-an. Itu merupakan umur yang produktif untuk kita lagi kuat-kuatnya atau semangat-semangatnya untuk kita melakukan perubahan. Kemudian yang berikutnya adalah guru yang sudah sertifikasi. Ini juga merupakan suatu modal untuk kita mengembangkan sebuah ekosistem. Misalnya kalau sudah sertifikasi pasti ada beberapa syarat untuk itu, kemudian kita akan lebih profesional dalam menjalankan tugas kita. Selanjutnya adalah komite sekolah. Ini merupakan salah satu modal manusia. Komite sekolah dan alumni. Nanti kita bagaimana komite sekolah kita maksimalkan, kemudian alumni ini bagaimana kita maksimalkan dalam nanti diskusi. Selanjutnya modal manusia yaitu jumlah siswa. Jumlah siswa ini kita sudah punya modal siswa yang banyak dengan sikap atau kebiasaan yang heterogen, itu kita bisa manfaatkan. Selanjutnya modal yang kedua adalah modal sosial. Saya ambil tujuan yang sama dan saling berbagi, itu satu tujuan yang sama. Ini modal sosial nanti bisa kita diskusikan lagi, kira-kira hubungan dengan masyarakat di lingkungan ini bagaimana. Nanti kita bisa maksimalkan untuk pengembangan siswa di sini. Selanjutnya adalah yang ketiga adalah modal politik. Modal politik ini tidak hanya dimaknai sebagai sebuah aktivitas demokratis dalam tatanan politik, tetapi juga sebagai kendaraan atau mencapai tujuan. Ini
saya ambil contoh pemanfaatnya, salah satu nanti bisa dikembangkan adalah seorang pemimpin atau kepala sekolah, dia memiliki kemampuan kebijakan dalam mengambil suatu kebijakan. Itu merupakan salah satu modal politik. Misalnya kepala sekolah bisa membuat keputusan untuk memajukan atau bekerjasama dengan pihak lain. Itu merupakan salah satu sumber atau modal politik dari kekuatan yang dimiliki oleh sekolah. Kemudian di sekolah kita, saya bandingkan dengan sekolah lain, cukup luar biasa mendapat apresiasi tentang hal-hal positif yang kita lakukan. Modal agama ini bisa kita, seperti yang kemarin ketika kita menganalisis raport mutu pendidikan, kita punya kan kemarin ada program dari agama, misalnya ada melibatkan kemarin itu ya, macam ada pengajian, kemudian ada hari-hari besar di sekolah seperti itu. Itu yang bisa kita tingkatkan lagi dan kita kembangkan. Kemudian budaya juga bisa kita kembangkan dari ini yang sudah ada di lingkungan sekitar kita. Kira-kira kita maksimalkan bagaimana seperti itu. Saya tidak perlu mungkin jabarkan satu-satu ini tentang hal ini. Nanti Bapak Ibu bisa melihatnya sendiri. Kemudian yang kelima adalah modal fisik. Nah, ini kita sudah tahu semua bahwa terdiri atas dua kelompok utama, yaitu bangunan yang bisa digunakan untuk kelas, kemudian atau lokasi melakukan proses pembelajaran. Selain bangunan, infrastruktur atau sarana prasarana, mulai dari saluran pembuangan air, sistem air, mesin, jalan, jalur komunikasi, sarana pendukung pelajaran, alat transportasi, dan lain-lain. Ini merupakan modal fisik yang sudah ada. Sebentar kita mungkin bisa diskusikan kira-kira kita gunakan untuk apa ini, supaya kita enggak ini. Kalau memang kita nggak mampu, ya kita bisa kerjasama dengan pihak lain. Selanjutnya adalah modal lingkungan alam. Sudah jelas kita berada di lingkungan yang sangat asri, sejuk, udaranya segar. Itu merupakan modal utama untuk kita mencapai suasana yang sehat. Sehingga bisa berupa saya paparkan, bisa berupa potensi yang belum diolah dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dalam upaya pelestarian alam dan juga kekayaan hidup. Ini kalau saya ambil contoh, misalnya kita maksimalkan tanah-tanah yang kosong untuk misalnya berkebun. Bapak Erik kemarin sudah melakukan kegiatan penanaman rambutan, berapa ratus pohon rambutan, itu salah satunya seperti itu. Kemudian masih ada yang kosong lagi, mungkin bisa kita tanam mungkin sirih dan seterusnya. Selanjutnya adalah tanah untuk berkebun ini. Danau untuk empang kita tidak punya danau. Kemudian selain untuk berkebun, kita bisa mungkin juga anak-anak asrama kita dorong untuk mungkin beternak di lingkungan situ. Supaya orang juga bisa berwirausaha mungkin bagaimana seperti itu. Kemudian semua hasil dari pohon seperti kayu, buah, bambu atau material bangunan yang bisa digunakan kembali. Buah ini kalau kita punya rambutan yang sudah berbuah, kita bisa maksimalkan menjadi omset yang pendapatan atau pemasukan bagi sekolah yang bisa kita kelola. Selanjutnya modal yang terakhir adalah modal finansial. Modal finansial ini tentunya kita sudah ketahui bahwa ada dana. Finansial itu berkaitan dengan dana. Di situ ada misalnya dana bos, komite, seperti itu. Jadi dari modal-modal tadi kita bisa maksimalkan kegunaannya. Kemudian strateginya bagaimana, nanti kita akan diskusi untuk pemanfaatannya. Kemudian nanti saya ambil notulennya sebagai saya punya bahan laporan seperti itu. Kira-kira itu yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas partisipasi, waktunya telah diberikan kepada saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan waktu kepada saya untuk melakukan kegiatan ini dan mendukung, mensupport saya sehingga saya sampai sejauh ini bisa melakukan apa yang menjadi tugas saya. Sekali lagi setelah ini kita diskusi dan nanti hal-hal yang kurang jelas bisa ditanyakan ketika dalam diskusi. Demikian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, selamat siang.